Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-mujtaba amma ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada saat dan detik ini Allah masih karuniakan kepada kita semuanya sebuah kenikmatan yang dengannya tidak akan pernah mampu kita menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan ketika engkau hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang engkau berikan kepada dirimu, la tuhsuha, niscaya tidak akan pernah mampu kita menghitungnya. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Teruslah bersalawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita sering bersalawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi umat yang terbaik dalam penilaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu ummati man aktsaru alayya salatun. Sebaik-baiknya umatku adalah umatku yang paling banyak baca salawat kepada diriku. Aktsar, yang paling banyak. Dan semoga dengan kita banyak bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat terbesar dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, shaimin shaimat rahimakumullahu ajma'in. Ada 4 amalan istimewa. Yang 4 amalan istimewa ini saya secara pribadi menganggap secara khusus sungguh luar biasa. Dan saya kira kaum muslimin, kaum mukmin juga sama-sama mafhum tentang amalan istimewa ini. Yang sehingganya ketika amalan yang istimewa ini tidak mampu kita laksanakan, bisa jadi Islam kita tidak dianggap sah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan istimewa ini menjadi sesuatu yang harus kita ingatkan kepada saudara-saudaraku semuanya. Yang pertama, salat. Saudara-saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala, saking istimewanya salat, sampai-sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melalui malaikat Jibril untuk menerimanya. Bahkan Nabi Muhammad harus mengambil sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya salat. Nabi Muhammad sendiri yang menjemput di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdokumentasikan di dalam bacaan salat itu sendiri. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kata Allah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan sampai kemudian salat yang sebegitu istimewanya cara menjemputnya saja kita tidak istimewakan. Ingat saudara-saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, as-salatu amaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Mendirikan salat sama seperti dia menegakkan agamanya. Meninggalkan salat sama seperti dia meruntuhkan agamanya. Jadi, saudara-saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala, kira-kira adakah dosa yang lebih besar daripada dosa meruntuhkan agama? Kita kadang-kadang mendapati masjid satu dibakar saja kayak apa marahnya kaum muslimin. Ada satu masjid umpama di kota Batam dibakar oleh orang-orang yang dalam tanda petik tidak menyenangi Islam. Bisa seluruh dunia bisa marah dengan orang yang melakukannya itu. Akan tetapi ma'asyiral hadirin hadanallahu wa iyyakum ajmain, bagaimana kemudian kalau ada orang menghancurkan agamanya? Dan sesungguhnya orang yang menghancurkan agama dan meruntuhkan agamanya adalah orang-orang yang meninggalkan sholat itu. Jayanya Islam, kuatnya Islam adalah ketika orang Islam mampu melaksanakan dan mendirikan sholat. Sehingga sholat ini menjadi tiang dan pondasi kita beragama.
Bahkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, awwalu ma yuhasabu fil qubur as-shalah. Idza salahat salahat a'malu kullu wa idza fasadat sairu a'mali. Bahkan nanti di alam kubur yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kalau salatnya beres, maka amalan yang lain beres. Kalau salatnya sudah rusak, sudah buruk, maka amalan yang lain dipastikan buruk. Bahkan Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolong kita dengan Allah itu satu dengan sabar, kedua dengan sholat. Jadi segala hal bisa menyelesaikan sholat itu. 99% masalah hidup kita bisa selesai dengan sholat. Baru 1%-nya ambil kuncinya di mana? Berdagang-berdaganglah dengan jujur. Bekerjalah dengan ulet. Tapi 99%-nya di sholat. Yang kedua, ma'asyarul hadirin hadanallahu wa iyyakum ajma'in, sholawat. Ini juga istimewa. Bagaimana tidak istimewanya? Bahkan Allah sendiri mencontohkan. Allah perintahkan sholat, saya yakin Allah nggak mungkin sholat. Untuk siapa? Allah perintahkan puasa, perintahkan haji, Allah perintahkan saja. Tapi ketika Allah perintahkan sholawat, Allahnya sendiri yang memulai. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Gusti Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, bersolawat ke Nabi. Baru setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah kalian kepada Nabi kalian, alaihi, kepada Nabi, wasallimu, dan sampaikan salam kepadanya, taslima, dengan salam yang sempurna. Allah sendiri mencontohkan, Allah sendiri memulainya, dan para malaikat juga. Baru setelah itu kita orang beriman, bahkan yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholawat ini juga berpengaruh penting di dalam sholat. Sholat yang ibadah khusus antara kita dengan Allah. Kan ibadah yang paling khusus kan sebenarnya sholat. Kalau kita sudah Allahu Akbar, nggak boleh mikirin yang lain kecuali Allah. Bahkan kalau tidak disampaikan sholawat atas baginda Nabi Muhammad SAW, sholatnya nggak diterima dan nggak sah. Tahiyat umpama, sampean baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Langsung berdiri. Tahiyat pertama minimal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau nggak dibacakan sholawat, tahiyat awal nggak sah. Walaupun tahiyat awal itu sunnah aba'an. Sehingga ma'asyarul hadirin hadanallahu wa iyyakum ajma'in, sholawat ini penting dan istimewa. Penting dan istimewa. Sehingga kita sama-sama terus memperbanyak sholawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sihutnya gimana? Caranya gimana baca sholawatnya? Terserah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada dalilnya. Nabi pernah bersabda, ana sayyidun liwaladin Adam fil akhirah. Saya ini sayyidnya anak cucu Adam nanti di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada dalilnya. Ketika turun ayat tadi itu, innallaha malaikatahu sampai terakhir, Sayyidina Umar ibn Khattab bertanya kepada Sayyidina Muhammad, ya Rasul, lantas kalau begitu kami harus bersolat kepada engkau. Kata Nabi Muhammad, iya. Bagaimana contohnya Rasul? Rasul mencontohkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah, yang mana saja. Yang penting perbanyak sholawat kita ke Nabi Muhammad SAW. Minimal 1 hari 1000. Kata Sayyidina Muhammad, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asran, wa man shalla alaihi asran sallallahu alaihi mi'ah, wa man shalla alaihi mi'ah sallallahu alaihi alfa, wa man shalla alaihi alfa faqad haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa saja yang bersolat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka dibalas 10, 10 dibalas 100, 100 dibalas 1000, 1000 kita salat ke Nabi Muhammad. Hari ini kita bersolat ke Nabi Muhammad 1000, Allah harapkan jasad kita masuk neraka. Kalau seandainya pada hari ini nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral hadirin hadarallahu wa iyyakum ajma'in. Jadi yang pertama salat, yang kedua salawat. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.